kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber hebat yang sekaligus akan saya panggil ke atas panggung. Yang pertama adalah Kak Diyoti Basuki Ramdhani. Halo Kak Diyoti, beliau adalah Head of Communication AWS Indonesia and Philippines. Selamat datang Kak Diyoti, silahkan boleh. Silahkan. Yang berikutnya masih juga perempuan hebat tentunya. Saya meminta naik ke atas panggung untuk membersamai Kak Diyoti, yaitu Kak Anantia van Bronkhorst, co-founder Think Web Digital Creative Impact Agency. Kak Anan, selamat datang, silahkan. Oke, yang berikutnya yang ketiga ini ada Kak Niki Suraya Yaumi atau Kak Niki co-founder dari dan COO dari Goers. Silahkan Kak Niki. Waduh, keren banget, luar biasa. Ini selamat datang para narasumber. Di sini ada satu, boleh Kak Niki kalau misalnya membutuhkan. Maaf. Oke. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dan saya sudah mempunyai banyak sekali pertanyaan karena penasaran gitu ya dengan apa kiprah dari para narasumber ini, apa yang dilakukan dan kontribusinya terhadap STEM gitu ya, industri dan lain-lain. Tapi tentunya saya juga memberikan kesempatan untuk teman-teman semua kalau sudah punya pertanyaan sekarang atau ketika nanti kita berdiskusi dan itu memancing pertanyaan dari teman-teman semuanya, boleh ya. Jadi ketika menyimak materi, simpan pertanyaannya untuk nanti disampaikan ketika sesi Q&A. Dan untuk pertanyaan yang kita pikir keren nanyanya ya, wah sampai pembicaranya nggak bisa jawab misalnya gitu ya, saking kerennya kita akan memberikan hadiah berupa e-wallet senilai Rp50.000. Keren banget ya. Oke, untuk itu kita akan langsung memulai saja nih. Saya ingin meminta kakak-kakak yang ada di depan untuk memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Siapakah Anda? Apa yang dilakukan saat ini? Pekerjaannya gitu ya. Mungkin teman-teman belum tahu Goers itu apa gitu, Think Web itu apa gitu. AWS udah kenal lah ya, tapi mungkin bisa menjelaskan juga lebih lanjut dan latar belakang dulu tuh bisa nyemplung di sini tuh seperti apa? Boleh dimulai dengan Kak Diyoti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Terima kasih PJI, Mbak Tami, Mbak Reno untuk undangannya kepada AWS. Saya Diyoti Basuki Ramdhani, I'm the Head of Communications untuk Indonesia and Philippines. Ada yang tahu AWS apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? AWS? Loh, ini loh. Jadi ini loh. AWS itu adalah Cloud Computing Services Company. Jadi kita bagian dari Amazon.com, Amazon Group of Companies. Kita mempunyai services untuk providing cloud computing services to our customers globally. Di Indonesia kita punya offices, we have 3 data centers availability zone juga di Indonesia yang kita launch 2021. Mungkin teman-teman lebih tahu customernya AWS yang pakai cloud computing services kita. Mungkin sering pakai Traveloka, sering pakai GoPay. Nah, all of their services runs on AWS cloud computing services. Begitu. Oke, keren banget. Flashback sebentar. Dulu memang mau tujuan cita-cita gua mau kerja di AWS nih gitu ya. Gua mau belajar ini nih cloud computing supaya keterima di AWS. Begitukah atau bagaimana Kak Diyoti? Atau sedikit-sedikit agak-agak melipir-melipir gitu sebenarnya nggak tahu kok tiba-tiba kecemplung di sini gitu misalnya? Dulu saya kebetulan sekolahnya bukan dari STEAM. So I studied international relations di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung dan di Johns Hopkins University di Washington DC. Tadinya saya mau jadi diplomat. Karena kebanyakan nonton dulu dunia dalam berita, oh ini diplomat ini, menteri luar negeri ini, gini. Oh oke. Terus ternyata I failed miserably at tes jadi diplomat di Deplu because obviously I'm not there. Kemudian saya kerja di communications, di PR. Terus dari communications, di PR consulting firm, saya kerja di FMCG, fast moving consumer goods. Mungkin tahu Susu Bendera. Saya dulu kerja di situ as their marketing services manager.
Nah kemudian ingat waktu itu saya habis bicara di kita kalau di FMCG itu kita banyak engage sama dokter, sama bidan karena kita jualan produk nutrisi. So I was just finishing a speech waktu itu di Jogja, ada acara untuk ibu-ibu bidan. Kemudian ada yang telepon, Dioti, we have an opportunity for you in a semiconductor company. Gue kaget, semiconductor apaan? Gitu kan. Terus, do you know Intel? Tahu nggak Intel? Intel? Tahu kan? Tahu ya? Do you know Intel? Oh, Intel itu semiconductor, baru tahu gue. Terus, and then long story short, saya di-hire di Intel sebagai Head of Communications untuk Indonesia. Waktu saya interview sama my boss, I asked him, Nick, are you sure you want to hire me? I don't have technology background. I do play games. I do like tinker with gadgets. Like anytime there is a new game Nintendo or like a newest laptop dan segala macam, I would buy it and use it as a consumer. But I don't have any technology background. Saya nggak belajar coding, saya nggak belajar technical. And then my boss said, no Doti, we need crazy creative people from consumer industry who can help us talk technology to regular customer. Because we at Intel believe that technology is the future. So we need you to help us explain buat apa sih komputer itu, buat apa sih prosesor itu, nanti untuk dijelaskan kepada consumer in general. And I said, okay, I'm game. Let's do it. So I'm there 7.5 years. Wow, keren banget. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak usah berpikir emang bisa nggak sih latar belakang gue apa ya. Kayaknya dulu belajar di kuliah kagak ada hubungannya. Tiba-tiba ditantang di sebuah tech company, STEM company ya bukan justru takutnya bukan gue deh. Takutnya gue gimana. Tapi justru itu tantangan yang harus dicoba. Dan ya tentunya masih relate juga sebenarnya dengan communication. Intinya adalah apapun skill yang saat ini kamu miliki itu masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Jangan membatasi diri ya gitu ya mungkin Kak Dioti ya. Karena selalu akan ada peluang-peluang. Yang penting kitanya harus bisa juga memacu diri untuk bisa nambah mau belajar nggak usah takut pokoknya nggak bisa belum pernah. Iya. Ya kalau nggak belajar belum akan pernah ya gitu. Siap, keren luar biasa. Nah yang tadi Kak Dioti sudah sangat keren banget ceritanya. Kak Anan, pasti kita juga penasaran nih. Gimana nih, siapa Anda, ngapain saat ini, dulu juga apakah juga memang ada sedikit mengalami tantangan yang wah kok gua sih gitu ya, emang saya bisa gitu. Silakan Kak Anan untuk bercerita. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi. Pagi. Teman-teman semua. Senang ada di sini dan ketemu sama banyak sekali teman-teman perempuan yang punya interest di STEM. Perkenalkan saya Anantia, bisa dipanggil Anan. Aku co-founder dan co-CEO saat ini untuk ThinkWeb. ThinkWeb itu adalah creative technology dan impact agency. Jadi kalau pekerjaan sehari-hari kalau ditanya kerjaannya ngapain sih? Jadi main sama social media, itu yang pertama. Kemudian kita membuat website, kita buat aplikasi, dan juga yang paling serunya itu memang nyobain teknologi baru untuk kita bisa jadikan solusi untuk klien-klien kita gitu. Jadi kita sebagai agensi kerja untuk kliennya apa? Ada yang tadi Mbak Doti sempat cerita soal FMCG, itu ada perusahaan fast moving consumer good, itu bentukan klien kita, ada yang dari banking, telco, NGO dan lain-lain gitu. Jadi saya kerja untuk klien saya gitu kebanyakan. Nah, sejarahnya gimana bisa bikin perusahaan sendiri, itu semua memang karena keberadaan teknologi. Jadi aku tuh mulai usaha tahun, mungkin teman-teman di sini baru lahir atau belum lahir. Aku dulu lulus kuliah S1, kemudian 3 tahun berikutnya langsung memutuskan untuk mulai mau bikin bisnis karena berkenalan dengan internet waktu itu. Jadi tahun 2005 itu mulai merintis usahanya. Caranya gimana? Saya tuh dulu lulus komunikasi S1-nya.
Bagaimana memutuskan anak kecil ini memutuskan untuk punya bisnis sendiri tanpa background bisnis, itu saya googling, beli buku pertama kali order lewat AWS, lewat Amazon, bukan AWS, lewat Amazon, beli online buku tentang bagaimana cara bikin bisnis, nungguin bukunya lama banget ya datangnya waktu itu. Gitu. Dan ketika bikin usaha ini saya kebetulan juga S2 waktu itu, banyak maunya memang. Tapi satu hal yang buat saya, kenapa saya yakin mau mulai adalah ternyata teknologi atau digital itu buat saya membebaskan, liberating buat saya. Kenapa? Karena dengan saya mengetikkan sesuatu, kemudian saya mendapatkan akses ke banyak sekali hal. Saya punya akses ke informasi, saya punya akses ke pendidikan, saya punya akses ke kesempatan-kesempatan yang buat saya sebelumnya saya nggak tahu itu ada gitu. Dan kemudian karena saya juga orangnya banyak mau tadi, jadi saya tuh passionately curious, saya tuh curious terhadap banyak sekali hal gitu. Jadi saya mau tahu banyak sekali hal gitu, dan ternyata digital itu berhasil untuk membuat pikiran saya tuh terus-menerus tertantang gitu. Jadi ketika saya mikir, oh ini apa ya, ini bagaimana, itu terus-menerus, dan buat saya digital itu salah satu yang bisa membantu saya buat terus-menerus curiosity saya jadinya terpenuhi gitu. Dan kenapa sampai sekarang masih berada di sini, itu ketika mulai waktu itu perempuannya tuh dikit sekali. Jadi kalau saya datang ke acara seperti ini nih, ketemu perempuannya bisa dihitungnya pakai jari gitu. Kalau ketemu di conference, ketemu di tempat pertemuan, atau sampai kita bikin komunitas, itu benar-benar bisa dihitungnya pakai jari. Jadi saya berpikir kalau ini bisa dihitung pakai jari, kalau saya kemudian saya capek ada di sini, nggak akan banyak perempuan lain yang mungkin akan hadir di sana gitu. Jadi menurut saya, ini juga buat teman-teman, scarcity itu membuka opportunity kalau buat saya. Jadi selama ada scarcity, berarti di situ ada kesempatan buat kita untuk bisa maju. Gitu. Saya mulai bisnis juga saya ngelihatnya, oh kalau misalnya belum banyak, berarti kesempatan ke depan peluangnya masih besar gitu. Jadi scarcity makes an opportunity, dan dari situ juga akhirnya saya berupaya untuk ya harus ada di sini. Harus kemudian berkontribusi juga kepada ekosistemnya, dan ini salah satu yang saya senang banget ketemu dengan teman-teman yang ada di sini, karena ya ekosistemnya berarti sudah terbentuk gitu sekarang. Ya, dan sekarang di ThinkWeb tentunya bukan hanya sendiri juga kan perempuannya? Dulu atau sendiri. dulu sendiri, sekarang sudah mulai banyak ya memberikan peluang-peluang, karena tadi betul sih ketika misalnya ada kekurangan gitu ya, justru itu menjadi peluang bisa jadi buat kita bahwa persaingannya nggak banyak gitu ya. Jadi justru ini kesempatan juga buat kita ya. Jadi dan tadi saya juga menggarisbawahi justru teknologi itu manfaatkan gitu. Jangan hanya sebagai pengguna, tapi manfaatkan bagaimana supaya itu bisa memberikan benefit buat kita. Bikin bisnis tadi ya, jadi teknologi sudah ada, jangan hanya pengguna yang menikmati begitu saja, tapi bagaimana itu memberikan benefit buat kita gitu, masa depan kita khususnya gitu ya. Keren banget, luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Anan, dan tentunya kita juga ingin mendengar Kak Niki untuk sharing juga perjalanannya seperti apa gitu kan, nggak kalah seru pastinya dari kakak-kakak yang lain, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa diundang oleh teman-teman PJI, bertemu dengan perempuan-perempuan hebat, ada Bu Reno dan juga panelis-panelis di sini, luar biasa. Dan aku sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua nih ya, anak-anak SMA yang sangat-sangat luar biasa, meluangkan waktunya di hari Sabtu, mau berkompetisi, mau belajar gitu ya. Jadi I'm so happy to be here. Perkenalkan, nama saya Niki, co-founder dan COO dari Goers. Nah mungkin ada yang pernah atau sering datang ke event kayak event-event hari ini, ada yang sering datang ke konser, atau ada yang suka lagunya Bernadia mungkin, ngangguk-ngangguk semuanya ya, atau Juicy Lucy gitu ya. Kebetulan Goers sendiri sebagai platform kita membantu teman-teman yang suka pergi untuk langsung mendapatkan tiket atau akses ke acara-acara yang seru yang ada di kota kamu. Di Karawang juga kita kebetulan tahun lalu ada acara Pentastik, ada acara Semesta Berpesta,
ada macam-macam lah ya, macam-macam, ada music festival, ada conferences juga. Nah, di sisi lain Goers juga membantu tempat-tempat wisata. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pernah ke Ancol, ada yang pernah ke Taman Mini, ada yang pernah ke Borobudur, itu partner-partnernya kita juga, di mana kita membantu mereka ini untuk go digital. Nah, dari sisi role atau responsibility, saya responsible untuk product development, kemudian operations dan juga data analytics. Jadi happy sekali juga ketemu lagi sama teman-teman dari AWS karena kebetulan kita udah pakai AWS dari kita pertama berdiri di tahun 2015. Jadi bisa dibilang AWS ini supporter di saat kita lagi bootstrapping. Jadi kalau kita bikin usaha kan nggak bisa langsung punya uang gitu ya. Waktu itu saya masih bekerja dan kita berpikiran bahwa di ekosistem atau di industri ini belum di tahun 2015 ya pada saat itu belum ada nih platform yang mengagregasikan semua konten-konten seru dalam satu aplikasi gitu. Dan waktu itu kita happy banget ketemu sama AWS mau support, kita dikasih kredit yang lumayan banyak gitu ya, so we can start developing gitu ya. Kemudian kita bisa coba-coba tanpa harus istilahnya memikirkan terkait gimana nih budgetnya gitu ya, servernya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang I think it's been 9 years we've been using AWS, supportnya juga luar biasa gitu. Jadi ketika ada keinginan, kemauan, tentunya di situ ada orang-orang yang bisa membantu kita semuanya selama itu positif ya tentunya. Ingat Betul. catat nomornya Kak Dioti nanti kalau kalian mau bikin bisnis perlu dukungan. Gak apa-apa kan saya spill ya Mas. Iya dong, ya oke siap. Oke, nah saya ingin lempar ke teman-teman dulu nih, gitu barangkali ada yang sudah mempunyai pertanyaan, boleh langsung waduh, angkat tangan, sebutkan namanya, dari sekolah mana, pertanyaan apa, ditujukan ke siapa. Satu orang satu pertanyaan dulu aja ya, karena sangat banyak banget yang langsung angkat tangan. Boleh silakan ke arah mana dulu Kak Zul? Silakan belakang, ujung kanan saya ya. Oke. Boleh dibantu juga kalau misalnya ada mic yang lain supaya lebih cepat. Ya boleh yang sebelah situ yang baik. Ya boleh, silakan. Boleh berdiri biar kelihatan. Sebutkan dari sekolah mana, pertanyaannya apa, untuk siapa? Selamat pagi semua, saya Mifta dari Suman 2, Cikarang Selatan. Dengan siapa maaf? Mifta, oke. Jadi ada nggak sih Kak proyek yang paling menantang dan juga berkesan yang pernah Kakak kerjain? Makasih. Terus terang saya tidak mendengar apa yang ditanyakan. Ada nggak sih Kak proyek yang paling menantang dan yang tentu paling juga menantang. Berkesan yang pernah Kakak kerjain? Yang paling menantang dan berkesan yang pernah dikerjakan. Menantang tapi juga berkesan, sempat mungkin bikin nangis terseduh karena mungkin gitu ya. Boleh dari Kak Niki dulu? Oke. Ini Miftah, thank you so much for the question, bagus banget ini, dan aku happy juga melihat curiosity dari teman-teman semua karena banyak yang angkat tangan gitu ya. Ini pertanyaan yang menarik karena aku ingat banget hal yang paling menantang buat Goers waktu itu di tahun 2017, kita itu hampir mati, bangkrut gitu lah ya istilahnya kalau as a company. And it was probably one of the darkest time in my life juga dalam konteks saya udah memikul tanggung jawab waktu itu gitu ya, udah ada sekitar 50-an team member, and then we made mistakes in managing gimana nih strategi, competition dan lain-lain, dan pada saat itu kita nggak berhasil mendapatkan funding yang kita butuhkan untuk grow, dan at the time kita harus let go of all the team members yang kerja bareng sama kita gitu ya, ada macam-macam dari berbagai tim juga, dan at the time alhamdulillah timnya sangat supportive, mereka juga believe in our mission. Akhirnya kita stay ber-12 waktu itu yang tetap berjuang bareng, dan ini sangat berkesan karena waktu itu kita sebetulnya tidak memiliki cukup dana bahkan untuk istilahnya membiayai the operation of the company dan 12 orang yang bertahan ini gitu. Jadi waktu itu saya bersama dengan founder-founder yang lain berjanji pokoknya if in the next 6 months we can get additional funds, we will stick to the plan gitu ya, artinya kita akan melanjutkan gitu. Tapi if we cannot, then we will close
the company gitulah kira-kira. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 itu ada investor yang percaya sama kita, believe in our mission. Misinya kita adalah connecting people with experiences. Kita ingin teman-teman seperti teman-teman semua hari ini gitu ya, ingin datang ke event, ingin mencari acara-acara yang seru, bisa punya ilmu baru, bisa punya teman baru gitu ya, bisa happy-happy bareng. Kita believe in that, bahwa kita bisa membangun teknologi yang bisa mengkoneksikan antara orang-orang yang mau pergi dan mencari ilmu dengan orang-orang yang kreatifnya gitu ya, tim-tim kreatif yang mereka mau bikin acara-acara seru dan bisa dimudahkan nih dari sisi proses discovery dan ticketingnya gitu. Dan alhamdulillah investornya believe in us dan kita bisa berjalan, dan dari situ 12 orang ini yang bertahan dari tahun 2018 masih kerja bareng, alhamdulillah bareng sama saya sampai hari ini, dan itu jujur keren. Pengalaman yang berkesan. Hampir bangkrut tapi tidak membuat semakin terpuruk, menyesali diri, nggak usah menyesal, justru kita harus lebih bangkit, pelajaran apa yang sebelumnya kita harus lakukan lebih tinggi lagi, lebih naik lagi gitu ya semangatnya, lesson learn-nya, kesalahan apa yang terjadi, kenapa sampai begini gitu ya. Jadi justru teman-teman ya yang masih muda nih, kalau lagi terpuruk bukan terus menangis di media sosial ya, curhat kemana-mana. Nangis sih tetap ya, nangis tuh tetap. Nangis tetap, tapi lalu berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sip, itu dari Kak Niki. Kalau Kak Anan, ada nggak pernah kayak gitu juga? Paling unik pengalaman, bisa jadi pengalaman yang wow, bisa jadi pengalaman yang mungkin Kak Niki tadi sempat agak down gitu. Kalau boleh di-share, dan apa sih yang dilakukan ketika itu? Oke, kalau aku ceritanya mungkin ini ya. Jadi ketika punya si usahanya tadi, dan ketika ketemu sama teman-teman di luar kan jarang perempuannya gitu. Jadi aku punya misi waktu itu adalah mencoba untuk bikin komunitas yang aku ngumpulin teman-teman perempuan untuk bisa semakin berdaya kalau mereka memang memilih teknologi sebagai salah satu jalur profesinya waktu itu. Jadi akhirnya kita bikin semacam komunitas, awalnya cuma dari diskusi, ketemuan makan malam gitu ya. Kemudian abis itu kita bikin sesi talk show seperti ini, sesi sharing, bikin kelas-kelas dan lain-lain. Nah, salah satu yang paling menarik buat saya waktu itu adalah kita bikin kelasnya untuk first jobber, dan ada yang ternyata ibu-ibu ikutan juga waktu itu. Nah, waktu itu ibu-ibu ikutan dan kebetulan ternyata bawa anaknya gitu. Jadi berdua satu pasang. Setelah kelasnya kelar, terus anaknya datang gitu ke saya terus bilang, "Kak, aku mau ini dong, volunteer di komunitas ini, bisa nggak?" "Oh, boleh." "Sama kalau aku mau magang bisa nggak ya?" "Oh, boleh." Aku pikir tuh anaknya udah universitas tadinya. Terus aku, ya udah datang aja ke kantor lah gitu. Ketika sampai di kantor, kemudian aku baru sadar bahwa dia baru kelas 2 SMA waktu itu. Tapi tetap aja karena semangatnya besar sekali, terus aku bilang, "Nggak apa-apa, ayo magang aja. Magangnya mau berapa kali, setelah kelar kelas di jam berapa, kemudian kita atur." Jadi seminggu anak ini namanya Michelle datang 3 kali seminggu, terus di rotate. Jadi dia waktu itu ketemu sama yang pegang social media, ketemu sama writer, ketemu sama programmer sebentar. Jadi dia rotate, dia mau tahu ngapain aja sih kegiatannya gitu. Nah, menurut aku ini aku seneng banget karena ternyata komunitasnya bisa touch atau bisa menghubungkan banyak sekali elemen. Dan Michelle ini dari dia magang di kantor selama 3 bulan, keluar dari magang, dia tuh bikin komunitas juga online, tapi komunitasnya itu untuk mental health waktu itu. Dan pas aku tanya, "Ini kamu emang udah keidean sebelum magang?" "Iya nih, pas magang memang lagi mikir-mikir." Jadi kayaknya dia dapat drive untuk kemudian ya udah kita bikin sendiri aja gitu. Jadi itu sesuatu yang kalau menurut aku kalau punya inspirasinya, teman-teman di sini juga kalau punya inspirasi, punya keinginan, bisa dijalanin aja gitu. Dan Michelle mungkin bisa jadi salah satu contoh bahwa kalau punya keinginan dan menanyakan bahwa bisa nggak sih aku melakukan ini, dan ternyata bisa, itu bisa jadi sebuah batu loncatan atau sebuah dan build connection ya gitu ya. Karena memang ketika kita merasa bahwa saya
Tadi mungkin Kak Anan kalau saya tangkap ya kesulitan salah satu untuk mengumpulkan perempuan yang mau di bidang STEM. Karena balik lagi kan mungkin masih ada stereotip yang aku perempuan bisa apa enggak sih gitu. Tapi ketika kita saling bergabung menjadi sebuah komunitas, kan kata istilahnya together stronger ya. Nah itu bisa juga untuk memperkuat kita, semakin memunculkan motivasi kita, semangat kita bisa kok. Mungkin sendirian merasa aduh kok ragu-ragu, ajak yang lain, tanya, buka kesempatan ataupun tadi ya networking, ikuti berbagai kegiatan, di situ akan ketemu dengan teman-teman perempuan yang lain yang bisa jadi punya satu visi misi yang sama gitu ya, kita bergabung dan dari situ bisa ya kita mudah-mudahan bisa berkembang lebih jauh lagi dan mengumpulkan perempuan-perempuan hebat yang lainnya gitu ya. Kak Anan keren, luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Anan dong. Kak Dioti nih apalagi dulu di food and beverage, consumer goods, tiba-tiba nyemplung di AWS yang mungkin saya nggak tahu di kantor itu berapa persen laki-lakinya nih? Kalau di Indonesia aja? Di teknologi ya. Emang dari dulu bilangnya it's a man's world. Especially when I started my career di teknologi sekitar ya hampir 20 tahun yang lalu. Kelihatan ya tua gue. enggak. Anyway, jadi the most challenging for me waktu itu saya nggak ada background teknologi. So I studied communications, I studied international relations, I don't study communications. Terus tiba-tiba di hire sama Intel. Semua orang di sekeliling saya bilangnya, elu masuk teknologi, Intel emang bisa. Elu kan gaptek, elu nggak pernah sekolah teknis, emang bisa. Elu kan cewek itu gaptek. Terus, and I said, they wanna hire me, so they think I'm valuable, they think I can contribute, and watch me. Watch a girl walk into a technology which is a man's world. 20 tahun kemudian saya sudah kerja di 3 multinational Fortune 500 company. Semuanya teknologi. Jadi dari Intel saya di hire jadi PR and Government Relations Director-nya Line Indonesia. Ada yang tahu Line? Messaging apps dari Jepang dan Korea mungkin sempat pakai. Dan sekarang di AWS, like one of the most prestigious company in the world, which is Amazon, gitu. Jadi itu dari belum mulai aja udah di challenge. Tapi enggak, it doesn't make me discouraged or it doesn't make me, aduh gue bisa nggak ya, like doubting myself. Aku bilang, lihat aja gue bisa apa enggak. So here I am. Yeay, dan ternyata yang bisa. Yang penting ketika di challenge, dikatain orang, diskreditkan orang, jangan baperan ya. Nah teman-teman biasanya udah gitu duluan nih, justru tunjukkan I can do it, let me show you, kata Kak Dioti, nanti aku akan tunjukkan kalau aku bisa gitu, dan buktinya memang bisa ya. Semangat teman-teman, semangat. Satu lagi kalau boleh tadi, nah dari deretan sebelah sini Kak Zul. Satu, nanti dari ujung sini satu, banyak banget ya. Pertanyaan jangan yang sama ya, harus berubah ya pertanyaan. Ada yang bantu saya untuk ngasih mic, siapa mana? Teman-teman dari, oh itu, oke siap, oke silakan. Yang udah dikasih mic langsung berdiri, sebutkan nama, sekolah, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ratu Ayu Widya Almanar dari Sekolah SMA Negeri 6 Karawang. Oke. Pertanyaannya, apa saja tips yang menurut kakak untuk perempuan yang ingin berkarir di bidang teknologi? Oke, Terima tips ya. kasih. Tipsnya apa sih untuk perempuan kalau ingin berkarir di bidang teknologi? Mungkin boleh dijawab oleh salah satu narasumber. Kak Niki boleh. Sudah. Tipsnya apa? Harus bisa apa dulu gitu misalnya ya? Harus bisa ke bengkel dulu kah atau apa? Silakan. Siap. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, ini bagus sekali dan relevan ya pastinya untuk kita semua. Tipsnya kalau dari saya yang pertama, untuk kerja di bidang teknologi itu bukan berarti skill teknis coding yang dibutuhkan ya, tapi lebih utamanya itu adalah critical thinking, logic gitu ya. Dan yang kedua, industri teknologi itu kan banyak ada di, istilahnya teknologi ini ada di mana-mana. Setiap perusahaan pasti butuh teknologi istilahnya gitu. Dan karena itu creative thinking juga itu sangat dibutuhkan.
Nah, untuk perempuan-perempuan seperti kita, sangat tadi Mbak Dioti udah sampaikan ya, bahwa yang paling pentingnya juga kalau kita mau istilahnya berkarir di teknologi yang masih sampai saat ini didominasi oleh laki-laki atau pria, kita perlu punya confidence level yang cukup gitu ya. Artinya saya yakin semua yang ada di ruangan ini itu pinter-pinter semua. Semuanya udah punya level of curiosity yang tinggi, punya istilahnya willingness to learn yang tinggi juga. Jadi yang penting adalah kita juga harus dilihat oleh orang lain ready. Artinya kita perlu confidence gitu. Saya ada cerita ya waktu itu ketika saya kelihatan kayak nggak confidence, dikiranya saya bukan founder, dikiranya saya sekretaris aja, cuman datang ke meeting itu untuk catat gitu. Tapi your attitude, your body language, your confidence itu menentukan juga untuk istilahnya orang bisa melihat bahwa kita itu ready di industri ini dan bisa istilahnya berkompetisi atau berkontribusi gitu di teknologi. Aku rasa itu yang paling penting ya. Paling penting. Dan sebenarnya nggak harus langsung nyemplung di STEM juga atau di teknologi juga. Analytical thinking, creative thinking itu bisa kalian pelajari ketika di sekolah. Pelajaran apapun itu pasti, apalagi dengan P5, Ibu sudah nggak ada. Tapi Bapak Ibu dari di pendidikan itu kenapa kita ada IKM, P5, saya yakin itu salah satunya untuk menumbuhkan tadi ya critical thinking, creative thinking, banyak project ya, basis project. Makanya ketika dikasih project sama Bapak Ibu guru, jangan malas ya, kita bentuk mulai dari sekarang karena itu harus di build up gitu ya memang ya. Terima kasih Kak Niki, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Kak Niki. Satu lagi deh boleh dari ujung sini, boleh diberikan satu, boleh dari depan ke belakang, ke depan boleh Kak Zul. Oke, nah itu silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Fiorenza dari Semarang 1 Cikarang Selatan. Oke, jadi untuk di masa ini kan banyak wanita yang menghadapi ancaman keamanan online seperti peretasan dan pelecehan digital. Lalu bagaimana sih teknologi dapat lebih baik melindungi privasi wanita dan keamanan wanita di digital space ini, di dunia maya? Oke, apalagi jadi banyaknya peretasan, apalagi mungkin kayak ya untuk perempuan apalagi ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang dikait-kaitkan dan itu bisa membuat nama perempuan ataupun sebagai perempuan itu lumayan agak riskan gitu ya, apalagi ketika berhubungan dengan teknologi gitu ya. Zaman sekarang apapun serba terekspos gitu ya. Mungkin Kak Dioti mau menyampaikan segala wejangan-wejangan motivasi apa sih kita berhati-hati di dunia yang tanpa batas ini, khususnya perempuan mungkin? Mungkin kalau dari segi ya mungkin dari sosial media gitu kan ya. Be a wise user. Kalau aku bilang, if you feel that your content itu bisa menginspirasi, if your content can help educate, please do share. Tapi kalau misalnya dari segi pengguna aja ragu, aduh gue share nggak ya nih, gue ada di mana? Aduh gue share nggak nih ya, gue lagi punya masalah keluarga atau lagi galau atau apa gitu. If you dari diri sendiri bilang, aduh ini enggak ya, don't share gitu loh. You can always talk to somebody, you can always talk to your parents, you can always talk to your friends rather than putting it out there di social media yang mungkin ada yang bisa mungkin malah bukan memberikan solusi dari kegalauan atau masalah itu gitu. Malah bisa ada bullying, alah lu masa gitu aja curhat di sosmed, it will hurt you more. Gitu loh. Jadi if I may say, be a wise user gitu kan. Kemudian dari segi kayak retas apa segala macam, every technology applications has their own rules. Ada juga monitoringnya untuk konten yang disturbing gitu. Dan dari segi kita sebagai user, misalnya disuruh backup tiap bulan, lo backup lah tiap bulan. Gitu, disuruh three steps security notification, pasanglah. Itu emang mungkin agak repot pertama, tapi it will take care of you as a user, it will take care of your data, it will take care of your content as well. Gitu, jadi diikutin aja. Mungkin resek banget sih, mesti resek banget, ribet banget gitu ya. Ya, it's to protect you karena kita sebagai technology provider itu penting. We wanna take care of our users. We wanna take care the content and data of our users gitu. Kalau di AWS, apalagi kita tuh
customer kita di dunia itu gede-gede, mulai dari Netflix, mulai dari bank besar, mulai dari government institution, mungkin tahu CIA di Amerika, they are our customers. Gitu. Jadi kita juga sama customer kita build yang namanya shared responsibility model. Jadi AWS bertanggung jawab atas environment dari cloud computing services yang dipakai oleh customer kita, dan customer juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan membackup isinya yang mereka taruh di cloud kita apa. Gitu. Jadi security for us is job number one, job zero bahkan, dan juga sebagai user kita, user teknologi, security juga jadi tanggung jawab kita karena the provider of the technology sudah berusaha membantu dengan memberikan berbagai tools tadi. Kita juga dari diri sendiri, kita juga berusaha untuk mengamankan dan bertanggung jawab atas penggunaan tadi teknologi aplikasinya. Siap. Jadi semuanya pasti yang build teknologi digital, apapun itu aplikasi, pasti mereka sudah membuat sistem untuk data proteksinya, data privasinya, dan teman-teman sebagai pengguna juga jangan aneh-aneh gitu ya. Kalau diminta untuk security A, B, C, D stepnya lakukan gitu. Terus juga tadi ya, jangan memancing-mancing. Udah dikasih tahu gitu, jangan klik link yang apapun yang kalian terima. Ayo baik penasaran gitu ya, kata-kata orang Karawang ya gitu ya. Jadi intinya kita tentunya sebagai provider, kita juga ingin user kita terjaga. Nah, usernya kita juga ya jangan aneh-aneh tadi ya gitu. Mungkin itu ya bisa menjawab, semoga ya. Oke, teman-teman semua, ini mohon maaf banget banyak sekali yang belum bisa saya berikan kesempatan untuk bertanya, tapi waktunya sudah sangat-sangat sempit, kita sudah harus ke Ranger Game. Sebagai penutup dulu nih teman-teman, mohon maaf ya nanti ya teman-teman, karena memang keterbatasan waktu, tapi kalau pembicara masih ada di sini mungkin nanti bisa doorstop ya. Oke. Sebagai closing statement dari Kak Dioti, bisa memotivasi, bisa apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk 300 perempuan muda yang ada di sini? Silakan. Kalau sekarang di dunia sekarang itu kan teknologi is in the forefront. We are like the innovators. Everything you touch in life is touch upon technology. Jadi pakai teknologi is part of daily life, whether you like it or not, whether you realize it or not. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen berkarya di dunia teknologi, you guys will be like the future of the world. Karena mungkin sekarang baru dengar ada cloud computing, ada ini gitu. Mungkin nanti adik-adik teman-teman sekolah gini ngambil ini, you guys, one of you can find a cure for cancer. One of you can find something using artificial intelligence. Mungkin bisa nemuin renewable energy di 10-20 tahun ke depan. We never know. But like belajar aja, be brave, be confident. Terus jangan ini deh, jangan ragu kalau orang bilang emang lu bisa. Harus bilang gue pasti bisa. Gue pasti bisa. Yes, semangat ya. Oke, sip, tepuk tangan untuk Kak Dioti. Keren banget, gue pasti bisa. Kak Anan, boleh? Oke. Kalau buat saya, ini saya mau bilang selamat dulu buat semua teman-teman perempuan yang ada di sini. Kenapa saya bilang selamat? Karena masa depan kita itu adalah masa depan yang penuh dengan teknologi. Teman-teman berada di sini pagi ini, hari ini sudah merupakan satu langkah di depan dari teman-teman yang lain sebenarnya. Gitu. Jadi buat saya ini, saya senang banget lihatnya karena berarti masa depan Indonesia adalah masa depan yang ada di tangan yang baik. Gitu. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman mau ada di dunia yang penuh dengan teknologi ini, saya cuma mau kasih tahu bahwa satu hal yang tidak berubah dari teknologi ini adalah perubahan. Satu hal yang tidak berubah adalah perubahan. Karena perubahan adalah sesuatu yang konstan kalau dalam teknologi gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang dengan nanti 3 bulan lagi itu mungkin akan ada perubahan. Bukan mungkin, tapi pasti ada perubahannya. Jadi saya mau ajak teman-teman di sini untuk bareng-bareng kita jadi lifelong learner gitu ya. Jadi kita memang ketika bicara masa depan itu harus belajar terus gitu. Saya 20 tahun ada di, hampir 20 tahun ada di industri ini. Itu
tiap tahun kerjanya belajar terus. Kalau nggak belajar pasti akan ketinggalan gitu. Jadi buat saya ini pesan sponsor dari saya adalah jadi lifelong learner buat teman-teman semua. Pembelajar sepanjang hayat ya, belajar terus, jangan mau ketinggalan. Keren, terima kasih Kak Anan. Kak Niki silakan. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan sama Mbak Dioti maupun Mbak Anan gitu ya, bahwa hari ini teman-teman sudah menuju langkah yang lebih maju dengan ada di ruangan ini. Terpilih loh, hanya 300 orang saja dari dalam sekolah. Tepuk tangan teman-teman semuanya, keren. Dan dengan ada di sini menunjukkan bahwa yang tadi Mbak Anan sampaikan bahwa teman-teman ini adalah pembelajar gitu ya. Karena teman-teman ada di ruangan sini untuk belajar, berkompetisi gitu ya, seru banget. Dan artinya one of the key to success in this world dan dalam perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang terus berubah dengan cepat adalah dengan belajar. Karena memang why do I choose technology? Kebetulan aku kuliahnya juga memang di teknologi, kebetulan di TB di Bandung, Pak Eka. Dan alhamdulillah di teknologi ini one of the thing that I really like is everything change very fast. Jadi artinya nggak ada yang lebih pintar, semuanya tetap harus belajar karena semuanya akan terus berubah. Dan peran guru-guru di sini yang sangat luar biasa gitu yang membimbing dan membina teman-teman semua, karena saya pun merasa pede istilah berkarir di teknologi juga karena dorongan dari guru-guru dan dosen-dosen pada waktu itu yang menyatakan bahwa walaupun saya pada saat itu nggak pede gitu ya, nggak yakin dengan potensinya, biasa kalau perempuan suka ada keraguan-keraguan gitu ya, istilahnya mereka mendorong aku untuk bahwa they see the potential in me. Dan aku ingin menyampaikan bahwa aku melihat potensi itu juga di diri teman-teman semua, because you choose to come here, gitu. Dan aku yakin sekali gitu ya bahwa hari ini pasti teman-teman punya ilmu baru dan punya teman baru dan hopefully akan menjadi lifelong learner di industri teknologi. I will see you soon gitu ya untuk join our career di industri teknologi. Yeay, amin. Semangat teman-teman semuanya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para narasumber hebat, perempuan-perempuan hebat. Dan kita juga ingin memberikan token appreciation dari AWS dan juga mungkin dari PJI bisa juga membantu untuk itu Mas Hidayah untuk naik ke atas panggung, dan juga Ibu Reno Rafli. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak keren, luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sayang sekali pingin ngobrol sampai sore sebenarnya, tapi karena waktu juga ya. Boleh, silahkan. Terima kasih banyak dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan kakak-kakak hebat ini ya. Dan berbagi pengalaman, tantangan, motivasi bahwa tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih untuk Kak Ana, terima kasih untuk Kak Dioti, terima kasih juga untuk Kak Niki. Semoga sukses terus ya dengan apa yang sedang dijalankan bidang-bidangnya. Semoga dapat menginspirasi dan semoga teman-teman yang hadir di sini menjadi seperti kakak-kakak yang ada di depan. Amin. Amin. Bahkan bisa lebih sukses lagi ya. Bisa lebih keren lagi dari para narasumber. Amin, kita doakan ya. Sip. Foto bareng Pak Eka. Daripada sendirian yuk naik ke atas panggung juga Kak. Ayo barengan, nggak apa-apa. Silakan. Kita berfoto bersama dulu. Kita undang Pak Eka untuk joining juga. Silakan. Oke, dan setelah sesi Woman in Tech Talk, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi Ranger Game.